Permisi Pak Dai atau mungkin Bang Edo. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan final project saya. Jadi saya mengambil tema 2D hydrofoil design optimization with gradient-based optimization using adjoint approach. Jadi sebagai final project saya ingin mengoptimasi bentuk daripada 2D hydrofoil engineering design, yaitu saya mengambil di sini NACA 0012, di mana saya ingin mengoptimasi bentuk yang dapat memberikan lift to drag force ratio tertinggi. Saya akan memakai bantuan daripada CFD software, yaitu ANSYS pun di sini untuk menghitung daripada perhitungan-perhitungan flow field analisisnya. Untuk introduksinya sendiri, jadi hydrofoil seperti yang kita tahu itu merupakan sebuah plat yang biasa ditaruh di bawah kapal, di mana di sini tuh biasa untuk kapal-kapal kecil atau sedang kecil, di mana jika kapal itu bergerak dengan kecepatan minimum tertentu, maka kapal ini dapat menghasilkan gaya angkat dari hydrofoilnya yang dapat memberikan untuk gaya angkat, jadi kapalnya seperti terbang di atas air gitu, sampai hullnya itu ada benar-benar terangkat di atas permukaan air. Hydrofoil ini sendiri itu menggunakan prinsip Bernoulli principle yang sama dengan yang digunakan pada sayap pesawat. Lalu untuk di sini untuk problemnya sendiri itu problem secara general di desain engineering sendiri itu adalah kita ingin mendesain suatu bentuk yang dapat memberikan performa yang paling maksimum. Di mana di sini itu performa paling maksimum itu melalui pada desain yang dapat memberikan lift coefficient yang paling tinggi sehingga menghasilkan lift force yang tinggi, dan minimum drag coefficient yang menghasilkan drag force yang minimum juga. Jadi salah satu cara untuk melakukan design optimization itu adalah dengan cara gradient based optimization, di mana di sini terdapat 3 tahap untuk setiap kali gradient based optimization yang dilakukan. Pertama dapat dilakukan adalah untuk mencari direction dan juga menetapkan step width daripada satu poin ke solusi poin selanjutnya. Lalu daripada jika direction-nya itu dilakukan dengan cara mencari gradient daripada satu titik atau beberapa titik, lalu setelah itu akan dievaluate new point yang paling bagus dan dicek convergent kriterianya, apakah poin ini sudah optimum atau minimum seperti yang diinginkan. Lalu setelah itu baru pindah ke poin selanjutnya dan dilakukan kembali ke proses 1, yaitu menentukan direction kembali. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai dicapai titik poin yang paling maksimum atau minimum. Nah, tetapi pada di gradient based optimization ini ada beberapa kendala, seperti salah satunya adalah sangat ribetnya atau sangat rumitnya untuk mencari gradient pada desain optimization di kehidupan nyata karena banyaknya parameter yang ada ataupun banyaknya kondisi yang harus dipenuhi. Maka dari itu di sini saya memilih adjoint approach, di mana ini dengan adjoint solver itu kita akan memudahkan atau mempersimple proses iterasi ataupun proses kalkulasi yang ada pada hydrofoil ini. Jadi seperti bisa dilihat sini, jika kita memakai flow solver biasa, di sini kita harus melakukan perhitungan yang sangat berulang. Jadi kita harus hitung dari setiap parameter flow solvernya berapa, dan dari setiap flow solver sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu lift dan drag. Karena lift dan drag itu merupakan output yang saya ingin ketahui di sini. Tetapi dengan adjoint solver ini, kita dapat memfokuskan semua perhitungan iterasi yang berulang tadi menjadi hanya 2. Kita fokuskan ke lift, kita fokuskan ke drag. Pada saat kita fokuskan ke drag, kita dapat mengetahui bagaimana change to output ini, change to drag ini itu dapat mempengaruhi change to the input. Jadi ini akan menjadi lebih simple daripada cara yang biasa. Untuk lebih lanjut itu mengenai hydrofoil juga dapat dilihat di sini. Objektif yang ada di sini itu seperti yang tadi saya sudah bilang,
Intinya saya ingin mengoptimasi bentuk yang dapat memberikan lift to drag force ratio yang setinggi mungkin sehingga dapat memberikan lift coefficient dan yang setinggi mungkin dan drag coefficient yang serendah mungkin. Sehingga dapat mencapai velocity capacity seminimum mungkin. Atau jadi walaupun lambat dia dapat sudah terangkat. Lalu untuk geometri mesh-nya sendiri itu saya memakai Nacha 0012 airfall yang saya ambil datanya langsung daripada website Nacha-nya sendiri. Dan untuk definisinya sendiri itu di sini untuk airfall 0012 itu dia 12-30% chord length untuk thickness-nya, dan untuk maximum chamber itu 0 chord length. Jadi sini saya ambil dari airfall plotter, saya ambil length of chord itu 1000 mm atau 1 meter. Saya ambil thickness-nya itu 200% daripada chord length. Saya ambil radiusnya 0, originnya 0, dan pitch-nya 0. Lalu setelah itu dari sini kita export koordinat-koordinat yang ada ke desain modeler di ANSYS, lalu saya buat geometrinya. Jadi sini bisa ada hydrofoil, dan di sini itu boundary-nya, domain daripada fluid flow analisisnya nanti. Lalu setelah itu saya bikin mesh. Jadi sini itu untuk pembagiannya di tengah-tengahnya saya bagi menjadi 250 mesh, dan bagian sini dan bagian sini masing-masing saya bagi menjadi 150 mesh. Ini untuk close up-nya. Dan untuk boundary-nya sendiri itu di sini saya pakai input yang di warna biru ini. Untuk yang tidak diwarnai itu wall, berarti yang atas bawah, dan untuk hydrofoil sendiri itu bentuknya wall. Untuk outline itu yang merah seperti ini. Jadi untuk algoritmanya sendiri itu pertama kita mengenerate mesh dan menginput parameter flow field dan solution methodnya. Lalu setelah itu kita coba compute flow field analysis menggunakan flow solver yang ada di CFD sampai dengan solution and conversion untuk mengetahui hal-hal seperti static pressure atau mengetahui mungkin lift force dan drag force-nya. Lalu setelah itu kita evaluate gradient daripada setiap region-nya, dan kita coba compute dengan adjoint calculation sampai dengan out conversion, kita baru evaluate gradient of each region-nya. Setelah itu kita compute lagi solusi apa yang paling pas untuk lift to drag ini, solusi apa yang paling maksimum dengan gradient based optimization. Setelah itu jika sudah, kita plot hasil daripada setiap iterasi ke grafik, kita coba samakan apakah masih masuk dengan constraint yang sudah kita buat atau tidak. Dan lalu jika ternyata sudah convergent atau sudah optimum atau sudah pada iterasi terakhir di parameter, proses akan dihentikan dan desain akan dimodifikasi. Tapi jika solusinya tidak convergent, maka shape-nya itu akan dimodifikasi, tetapi harus dilakukan iterasi ulang dari step 2. Untuk input dan parameter sendiri itu bisa dilihat di sini. Desain parameternya sekian. Untuk initial flow solver parameter itu sekian. Di sini saya memakai fluid itu seawater dengan density 1025 dan viscosity 0,00105. Untuk inlet velocity-nya itu sendiri saya tetapkan 50 meter per second, dan untuk viscous model itu K epsilon. Untuk adjoint calculation parameter itu sendiri, di sini kita samakan soal flow solver dan juga adjoint solver itu kita samakan untuk solutionnya. Dan untuk gradient based optimizer parameter itu sendiri, di sini saya ingin mendapatkan desain yang dapat memberikan 2 kali lift to drag force ratio. Di sini untuk regionnya sendiri itu terdiri dari 30 poin di sumbu X dan 25 poin di sumbu Y. Untuk number of design iteration-nya itu sendiri saya set 10, flow iteration-nya number itu 100, adjoint iteration 80, dan untuk convergent criteria itu saya tetapkan 0,005. Untuk matematika model, di sini dapat dilihat bahwa untuk lift force dan drag force sendiri itu
beserta coefficient-nya itu sudah ada rumusnya. Jadi lift force dan drag force itu sangat dipengaruhi oleh besar pressure dan shear dan juga sudut daripada tag angle lah. Untuk ya seperti ini. Lalu untuk constraint equation itu dapat dilihat juga, dan Navier-Stokes equation dapat dilihat. Untuk adjoint solver equation itu seperti ini. Cost function-nya itu di sini saya tidak hanya memakai FL per FD, tapi saya memberikan sedikit dengan beban weight dan juga coefficient-nya. Lalu boundary condition-nya itu sendiri di sini dapat dilihat. Ini ada ada variasi daripada fungsi L, ada computational domain, dan lain-lain. Gradient calculation-nya sendiri itu seperti ini, as untuk hydrofoil boundary. Dan kemudian kita mulai masuk ke result di sini. Jadi dapat dilihat pada setiap desain iterasi ini, lead to drag force coefficient-nya itu terus meningkat. Ini perbandingan datanya itu, jadi di setiap variabel di sini itu meningkat terus, kecuali yang viscous force dan viscous coefficient itu sama, tetap dari awal dan akhir. Lalu, tapi yang membedakan di sini itu lift force, lift coefficient, dan sesuatu variabel yang arahnya itu menuju sumbu Y positif di sini. Lift force itu memiliki perubahan signifikan yang sangat lebih besar, lebih meningkat daripada drag force. Yang mana ini sangat bagus karena dapat memperbesar lift to drag rasio yang ada. Bahkan sampai hampir 12 kali di sini. Lalu setelah itu, di sini koefisiennya juga hampir 12 kali lebih besar daripada initial coefficient. Lalu untuk graphic comparison-nya sendiri itu di sini dapat dilihat ya. Mungkin untuk bentuknya tidak terlalu kelihatan karena kita hanya memakai 10 design iteration. Tapi pressure-nya mungkin ada yang berkurang, dapat dilihat. Lalu untuk residual graph-nya dapat dilihat di sini. Static pressure itu setelah optimasi itu ada perubahan sedikit, di mana untuk static pressure pada area bawah hydrofoil itu lebih kecil daripada static pressure di area atas hydrofoil, sehingga di sini yang atas itu yang tekanannya itu lebih tinggi, yang merupakan area bawah daripada hydrofoil. Lalu untuk lift force-nya itu dapat dibandingkan di sini inisialnya, terus untuk final result. Untuk drag-nya sendiri itu drag force dia sangat stabil. Untuk lift coefficient itu seperti ini, mengikuti lift force-nya, dan untuk drag coefficient itu seperti ini. Graphic analysis di sini itu menurut saya pertama terdapat difference atau perbedaan antara shape dan static pressure sebelum dan setelah optimasi. Dimana kalau untuk yang lift itu tidak visible, tapi tidak visible ya. Dan di sini itu juga dikarenakan karena kita hanya memilih 10 design iteration, dimana harusnya bisa 100 lebih atau 1000 bahkan. Lalu ada visible small change in static pressure terhadap x coordinate position-nya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu ada drag force dan lalu untuk graphic drag force dan lift coefficient itu dan drag coefficient itu graphic Ansatz iteration itu dapat memberikan convergence yang lebih stabil curve dan lift force dan lift coefficient. Jadi sini
Jadi sekian, lalu untuk step-stepnya itu dapat dilihat di sini juga. Untuk gradient based optimization itu intinya untuk konklusinya itu di sini dapat mengoptimasi hampir 12 kali dari initial desainnya setelah hanya 10 design iteration. Lalu untuk saran selanjutnya mungkin jika terkesan mencukupi, saya akan mengambil desain tracing yang lebih banyak ataupun adjoint solver yang lebih banyak. Jadi ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari cara-cara saya melakukan optimasi ini di CFD-Soft. Jadi di sini udah ada algoritma dan data input dan parameter yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi pertama-tama itu kita membuat suatu geometri seperti yang tadi saya sudah jelaskan, lalu mesh-nya. Lalu kita generate di mesh di fonts. Di sini saya memakai fonts. Kita generate sampai diketahui calculation-nya berapa. Sebelum itu kita perlu untuk memberikan input bagi bagian setup dan juga solution-nya. Di sini untuk inputnya sendiri itu saya taruh di precious model tadi. Di semua parameter itu saya taruh. Lalu untuk reference value ini juga saya pakai inlet. Untuk boundary condition itu saya pakai seawater. Lalu setelah itu untuk keadaan lainnya atau untuk lalu setelah itu kita bisa define report. Untuk mengetahui apa yang kita inginkan untuk muncul nanti dari perhitungan seperti ini. Lalu jika sudah di running, kita sudah tahu static pressure seperti apa, XY plotnya itu seperti apa, kita bisa create observable variable di gradient based optimization di CFD-nya sendiri. Di sini yang kita ingin tingkatkan adalah rasio of lift to drag rasio. Jadi di sini kita pencet maximize. Lalu setelah itu kita cari solution untuk adjoint metode-nya, kita samakan dengan flow solver. Lalu kita hitung calculate adjoint-nya. Di sini saya memakai iterasi sekitar 60. Dan kemudian ini perkiraan dari static pressure keseluruhannya. Lalu untuk design tool, setelah dikalkulasi adjoint point-nya, kita pakai design tool. Di sini kita mau optimize hydrofoil-nya. Lalu kita coba kita tetapkan objeknya. Di sini kita mau 2 kali lebih besar daripada yang awal. Lalu setelah itu region-nya sendiri itu kita ambil yang dekat di hydrofoil seperti ini. Untuk SY-nya tadi yang seperti saya katakan 30 dan 25. Dan kita coba calculate design chain, kemudian kita modify. Setelah itu kita set parameter di gradient based optimization seperti objektifnya mau apa, atau mungkin animation solvernya mau seperti apa. Dan kemudian juga kita bisa running langsung dengan minimum cell volume dan minimum orthogonal quality yang sepantasnya. Sebelumnya juga kita bisa create solution method di sini. Jadi kemudian mereka mengkalkulasi semuanya dan berhasil. Sekian mungkin untuk conclusion dan ini untuk reference-nya sendiri. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.